Radio ya? Radio ya? Tahu. Tahu kok. Iya tahu. Saat ini sih Udah enggak, sekarang lebih beralih ke platform digital bernama Spotify. YouTube ke podcast sih. Terakhir dengerin radio sekitar 5 tahun yang lalu. 1 bulan yang lalu, 3 tahun yang lalu. waktu masih tinggal bareng sama Opri. Masih relevan, tapi udah nggak dominan lagi. Karena masih ada orang desa sama pengemudi yang masih mendengarkan radio. Di era ketika hampir semua hal dapat dipilih lewat layar ponsel, muncul satu pertanyaan sederhana. Apakah radio masih benar-benar didengar? Hari ini, orang bebas menentukan apa yang ingin mereka dengar. Lagu, berita, hingga hiburan yang bisa diputar dan diganti dalam hitungan detik. Sejumlah artikel mencatat perubahan besar dalam pola konsumsi media audio. Podcast dan platform streaming lainnya terus berkembang. Sementara, radio tetap menghadapi tantangan untuk mempertahankan pendengarnya. Meski begitu, radio tetap berjalan mengikuti waktu siarannya. Ia hadir sesuai jadwal, menemani perjalanan dan rutinitas harian. Lalu, di tengah perubahan ini, di mana posisi radio yang sebenarnya? Apakah radio masih menjadi teman perjalanan seperti dulu? Atau hanya sekedar suara latar yang perlahan terlupakan? Kita belum kenalan secara langsung nih Kak Boleh. ya, sambil minal-minal gitu ya. Minal-minal, maaf lahir batin maksudnya. Iya, Oke. minal aizin wal faizin ya Kak ya. Iya, maaf lahir batin juga Vanessa. Nanti kita di sini yang akan mengedukasi ke teman-teman yang lagi nonton nih. Mhm. Oke, gimana nih kesibukannya? Apa aja? Kalau kesibukanku ya, kesibukanku masih sama menjadi seorang penyiar radio ya. Tadi Oke. pagi aku jam 6 sampai jam 10 masih siaran pagi. Terus juga selain siaran, ngonten. Terus selain ngonten, apalagi yang MC gitu aja sih. Oke, Kalau content kesibukannya, creator berarti ya? alhamdulillah bisa dibilang seperti itu. Oke. Dari radio tuh langsung ke sini. Dia dari radio tadi kan kelar siaran jam 10. Masih prepare buat OTW ke sini, baru nyampe sini tadi siang ini gitu. Keren banget sih ya teman-teman. BTW ini kita lagi ada di kantin nih Kak. Kita pesen dulu nggak sih? Boleh. Di sini tuh ada cilok, ada bakso. Oke, kita pesen apa nih enaknya? Yang paling hits apa? Cilok kali ya? Cilok kali Boleh. ya. Karena di depan kita nih udah ada es cekek ya. Tapi nggak tahu ini rasa apa, atau mungkin rasa-rasa yang pernah ada ya teman-teman. Tapi belum bisa tersampaikan gitu ya. Aduh. Kita pesen langsung aja nggak sih? Boleh. Halo Mbak Kantin. Halo. Namanya Mbak Kantin. Iya, kan biasanya itu ibu-ibu ya. Nah, ini tuh mbak-mbak biar ala-ala Mbak, gitu. iya, ya ampun, Mbak Kantin, Ala-ala, kebetulan Mbak apa Kantin. Mbak? Kebetulan cilok Mbak. Mau pesen cilok dong 2. Pedes banget. Pedes nggak? Pedes aja. Pedes Oke. aja Iya. ya. Aku Nanti buatin anterin ke ya. sini ya. Oke. Lucu. Makasih. Iya, Terima kasih Mbak Kantin. Ini kita bakal bahas yang nostalgia nih Kak. Boleh. Kak Mimdut ini udah ngerasa belum yang nostalgia waktu di sekolah ya? Kita bolos pelajaran, terus kita ke kantin gitu, Iya udah lagi. ngerasain belum? Aku waktu sekolah dulu lebih ke jam, alhamdulillah sih anaknya nggak nakal ya. Ya nggak nakal ya. Kalau aksi 50-50. Jam istirahat ke kantin, Oke. tapi pergantian jam kalau nggak ada gurunya ya ke kantin sih. Karena kantinnya tuh di belakang kelasku pas, jadi kayak tinggal serut gitu doang. gitu. Iya. Mencolok bener. juga bisa ya, Iya ya? makanya bisa banget tuh. Oke, mungkin teman-teman juga udah tahu kan ya kita akan bahas apa di sini. Itu udah ada radio di belakang aku ya. Oh iya lagi, baru notice. Tapi di sini di kantin ini nggak boleh ngutang loh Kak. Oh. Itu udah ada posternya. Dilarang utang Iya, ya. dilarang utang, jadi bisa harus pakai lunas. kris. Oh bisa, Oh, bisa itu. ya. Tapi nanti aku yang bayar kok. Oh, siap, makasih loh. Oke. Tapi sebelum aku nanya soal radio nih Kak ya, aku mau nanya dulu ke Kak Mimdut ini. Apa tuh? Udah berapa lama sih jadi penyiar di radio 101,3 ini? Kalau di MFM-nya aku udah 2019 berarti 5 atau 6 ya ini berarti? 6 ya, udah 6 ya? kayaknya ya. 6
tahunan. Lama ya? Iya, itu kalau di MFM-nya. Tapi sebelumnya aku juga berawal dari radio kampus dan radio sekolah. Wih, gimana Gitu. tuh radio kampus sama radio sekolah? Kalau dari radio sekolah aku dari kelas 2 SMA waktu itu. 2 Berarti SMA, itu guys. kelas 11 ya? Iya, Kelas 11 SMA itu kelas 11. Aku mulai terjun di dunia radio. Tapi sebelum itu juga dari kecil, dari aku SD aku suka banget dengerin radio. Oke. Makasih loh Mbak. Sama-sama. Iya loh, ini loh ya Oke, ampun. lanjut Kak, lanjut. Terus dari kecil ya, tadi dari kecil Iya. aja aku udah sering dengerin radio. Terus akhirnya kesampainya waktu SMA nih, SMA aku udah mulai kayak ikut-ikutan siaran gitu. Siarannya di sekolah, lingkupnya tuh masih yang dengerin kayak satu sekolah aja. Jadi waktu istirahat biar istilahnya nggak sunyi, nggak sepi, itu ngisi di sound-sound kelas sama sound luar gitu loh. Tapi nggak ada frekuensinya. Oh, iya. Jadi emang khusus radio sekolah aja gitu. Oke. Kayak gitu, baru masuk kuliah aku ikut radio kampus juga di Oke. situ selama 4 tahun. Terus akhirnya masuklah di MFM ini 2019 akhir. Mencoba hal Gitu. baru ya. Bisa dibilang seperti itu ya. Keren banget sih. Aku harus niru sama Kak Mimdut ini ya. Oke. Bisa. Berarti kan udah lumayan lama ya di dunia radio. Boleh nih aku tanya-tanya soal radio. Boleh banget. Boleh dong, boleh. Boleh. Emangnya ada apa sih Kak sama radio di Indonesia ini? Kok kita harus bahas itu di kantin? Kok nggak di lapangan aja gitu ya? Biar sambil makan kali ya kalau di kantin ya. Kan di lapangan tuh panas ya. Oke. Kalau di sini kan adem kan. Ada apa sih Kak sama radio ini? Kalau ditanya ada apa sih sama radio, sebenarnya kalau misalnya itu dari pengalaman aku sendiri ya, kenapa akhirnya aku memilih juga menjadi penyiar radio segala macam juga, karena radio tuh menurut aku unik dan berbeda dari platform-platform yang sekarang ada, ya kan? Kalau di radio kamu bisa dengerin lagu pasti. Dan kamu bisa dengerin penyiarnya. Itu yang bikin beda. Penyiarnya yang bikin beda. Kayak saya penyiarnya itu bikin beda karena bisa dibilang penyiar itu adalah garda terdepan sebuah radio, dan juga kayak makanya kalau radio itu apa? Ya penyiarnya sebenarnya, karena itu yang bikin beda ya. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan kamu dengerin musik biasa ya kamu akan dengerin musik. Kalau misalkan kamu nggak premium nih platformnya, kamu akan ada iklannya ya kan. Iya. Tapi Nggak kalau premium radio, ya. iya, kalau radio saya ada lagunya, ada iklannya juga, ada penyiarnya. Itu kalau misalkan kenapa? Ya karena ada penyiarnya aja, makanya radio tuh berbeda gitu. Oke, berarti penyiar itu sebagai ketua ya di radio. Bisa dibilang garda terdepannya sih. Endas-endasannya ya. Endas-dasanya. Endas-endasannya. Endas opo iki? Das yang ada di radio, anten-anten. Iya. Oh, bisa. Oke. Kalau menurut Kak Mimdut ini ya, radio sekarang itu dianggap lagi berjuang atau lagi bertahan? Dua-duanya. Dua-duanya. Yes. Oke. Kenapa aku bisa bilang dua-duanya? Kenapa tuh? Ya tidak dipungkiri semakin berkembangnya zaman ya kan, itu kan platform-platform digital yang lain juga ada ya. Oke. Kayak mungkin ya bisa dibilang musik-musik yang lain juga ada juga gitu kan. Akhirnya kalau misalnya dibilang berjuang atau bertahan, dua-duanya kita masih bertahan dengan kita radio yang ada penyiarnya, yang kita on air setiap hari, dan berjuangnya adalah apa? Kita mengikuti perkembangan zaman. Nah, kenapa bisa dibilang mengikuti perkembangan zaman? Karena selain kita on air, kita bisa didengar lewat di channel frekuensi kita di 101,3 ya. Kalau aku di MFM, dan itu bisa kita merambah ke sosial media, TikTok, Instagram, IG, Twitter, YouTube. yes, atau Threads. Sekarang Twitter nggak ada, adanya X ya. X kesukaannya Gen Z nih ya. Oh gitu ya. X, iya. Lihat apa Termasuk tuh? aku. Apa tuh? Yang trending, biasanya kan Oke. cepet tuh di X ya kan. Furap-furap begitu ya. Aduh, kurang cabang mana nih? Itu. Jadi bisa dibilang kedua-duanya itu tadi kayak gitu. Oke. Secara perbandingan ini ya, apa yang bikin radio sekarang ini tuh bisa kalah sama media lain? Sebenarnya bukan kalah sih. Iya. Kita nggak ada kalah menang. Asik. Nggak ada kalah menang ya. Nggak ada kalah menang. Bisa dibilang nggak kalah, karena kita masih dalam proses berjuang dan bertahan itu tadi kayak gitu. Proses. Jadi kita bukan untuk mencari siapa menang siapa kalah, tapi gimana kita bisa berjuang, bertahan dan konsisten itu Oke. sih. Kayak gitu. Karena memang kalau misalkan dibilang juga masanya juga beda gitu loh. Ada masanya sendiri. Bisa dibilang kayak, kalau misalkan kamu mau
dengerin radio-radio anak muda bisa ke sini. Kalau misalnya kamu mau dengerin lagu aja, kamu bisa ya platform yang lain bisa. Jadi masanya beda, audiensnya juga beda kayak gitu. Bisa request gak sih Kak? Bisa dong, Request bisa. lagu ya? Bener, bisa request lagu gitu, dan di radio pun program-programnya juga beda. Ada yang memang dia bagian khusus request, atau mungkin ada bagian yang memang dia buat yapping ya kan, kayak gitu-gitu. Jadi sesuai dengan programnya masing-masing gitu. Oke. Sejauh ini dari segi penuturan pas lagi on air tuh ada yang membedakan gak sih? Penuturan berarti ngomongnya gitu kali ya? Iya, ngomongnya gaya bahasa. Gaya bahasanya tergantung penyiarnya. Oke. Sama tergantung program yang dibawakan. Contohnya kalau aku kan siaran pagi nih, jam 6 sampai jam 10 pagi, nama programnya adalah Sikat Pagi. Sikat Pagi. Bener. Sikat Pagi. Betul, Oke. Sikat Pagi. Ini kalau misalnya teman-teman belum tahu ya, bisa dengerin di kalau di mobil atau mungkin punya radio di rumah di 101,3. Kalau misalkan nggak punya radio, terus juga belum punya mobil ya kan, bisa streaming di www.mfm13.com. Di platform juga ada, di YouTube kita juga ada, Instagram kita juga ada di S13 MFM Radio, dan itu memang platform yang udah kita kita masukin juga di situ gitu kan. Nah, itu sesuai dengan program. Kalau aku Sikat Pagi berarti aku harus semangat dong di pagi hari. Ya. Iya Semangat. dong, ya kan. Itu adalah jam-jam dimana orang berangkat sekolah, berangkat kuliah, berangkat kerja. Lagi Jadi mood-moodnya ya. bener kayak gitu. Jadi yang perlu didengerin dan perlu kita bawakan apa ya? Mood kita harus yang happy, yang semangat kayak 45 gitu. ya. Bener. Jadinya kayak kita bisa membangunkan semangat pagi orang-orang yang lagi mendengarkan kita. Gitu. Keren banget ya teman-teman. Berarti kondisi radio saat ini cukup menyita perhatian media di Indonesia ya teman-teman. Tapi kita masih banyak lagi nih yang harus kita bahas di episode kita kali ini. Jadi jangan kemana-mana ya setelah yang satu ini. Oke, balik lagi nih ya sama kita berdua. Gimana Kak, masih semangat? Masih dong. Masih dong, semangat 45 ya. Iya. Iya. Oke, sekarang kita bakal lanjut bahas nih Kak secara garis besar ya. Gimana sih perubahan yang paling besar yang terjadi di dunia radio? Perubahan yang paling besar menurut aku adalah platform-platform yang lain ya. Jadi contohnya kayak misalkan aku dulu pengen banget jadi penyiar radio karena apa? Kalau misalkan aku siaran, aku tuh nggak akan menampilkan wajah aku di kamera, ya kan? Jadi aku nggak akan menampilkan wajah aku di sudut manapun. Jadi yang dengar adalah suara aku aja. Cuma suara ya, visualnya aja. Betul. Nah, karena dulu aku insecure dengan berat badanku ini, ya kan? Imut kok. Imut ya. Makasih loh. Iya. Jadi, sama-sama loh. Jadi aku ngerasanya kalau misalkan jadi penyiar atau jadi announcer ya, aku nggak akan perlu repot-repot buat menampilkan muka aku, atau aku nggak perlu nggak perlu repot-repot buat make up kayak gitu kan. Jadi ya udah, even aku rembes pun aku bisa siaran karena orang butuhnya adalah suara aku. Tapi seiring berkembangnya zaman ya kan, kita kan juga harus mengikuti platform kayak Instagram, TikTok. Sekarang juga ada live TikTok ya kan, live IG segala macam, yang mana pas siaran juga harus live TikTok kayak gitu kan. Jadi kan nggak mungkin nih kalau misalkan aku siaran rembes atau mungkin aku insecure segala macam, tapi aku harus tetap percaya diri karena memang mau nggak mau ya kita harus bikin ini live juga. Terus kita ada story Instagram. Kalau dulu mungkin ya udah gabungan aja lewat WhatsApp segala macam, lewat nomor mau request segala macam, SMS segala macam gitu, bisa langsung banyak nih orang yang gabungan gitu ya. Tapi sekarang nggak hanya lewat nomor aja gitu kan, tapi nomor harus lewat, kita mancingnya lewat story Instagram. Kita bikin vote, kita bikin question box, kayak ngisi apa segala macam kayak gitu. Jadi ya harus kita tetap tampil. Itu sih yang kalau bisa dibilang perubahan yang sangat signifikan. Dan apa bedanya? Ya itu
menurut aku kita menampilkan wajah kita di kamera itu Oke. sih. Seru gak sih jadi penyiar nih? Seru banget. Aku jadi pengen deh, boleh gak sih ajarin? Boleh. Mau daftar? Enggak ya? Boleh dong, Belum ada influencer ya. Influencer. Boleh nggak diajarin aku ini? Boleh, Suka boleh. banget tuh aku jadi kayak dengerin radio, jadi penyiar tuh kayak asik gitu Asik ya. ya. Karena Boleh, aku tuh boleh, pernah lihat gitu di kayak radio-radio lainnya itu kalau penyiar ngomong itu kayaknya asik gitu ya. Iya benar. Makanya kenapa banyak juga penyiar-penyiar yang akhirnya bikin konten di TikTok. Misal kita kayak bikin kata-kata hari ini dengan kita di intro di atas lagu, kita ngomong di atas lagu segala macam. Nah, yang punya skill seperti itu adalah ya teman-teman penyiar radio. Oke. Kayak gitu. Emang kita memaksakan mungkin kita mau bikin sendiri, kita nggak akan bisa buat dapet feel-nya di studio on air gitu loh, di studio radio gitu loh. Jadi akhirnya orang juga bikin konten tentang radio. Oh ya ampun, ini biasanya soal yang aku dengerin di mobil. Ya. Biasanya gitu ini. kan komentar-komentarnya. Duh, keren banget sih, ya ampun. Di sini siapa nih yang mau jadi penyiar juga? Komen di bawah ya. Oke, seberapa penting sih Kak penyiar itu dalam menjaga identitas radio? Penting banget sih Penting menurut aku banget ya. identitas radio karena kalau misalkan di radio aku kan segmennya lebih ke apa itu anak muda ya, anak muda terus yang muda-muda lah pokoknya. Jadi bukan yang kita sedikit ke dewasa, itu ada segmennya sendiri. Kalau misalkan kamu mau dengerin radio yang mau apa itu yang bunda-bunda, ayah mama papa, Ada ya? ada di mana Ada dong. Kalau misalkan kamu mau dengerin radio yang anak muda yang hits, Yang lagu-lagunya kece. update gitu ya, yang kayak masalahnya itu kayak Gen Z banget bisa Gen Z itu dengerin banget ya. MFM ya kan. Kalau mau dengerin radio dangdut ada sendiri Wih, kayak lengkap gitu. ya. Iya, makanya identitas radio itu ada sendiri-sendiri, segmen juga ada sendiri segala macem kayak gitu. Cara bertanya ya kita sesuai dengan porsinya kita aja sih. Kalau misalkan aku adalah as announcer atau penyiar radio, ya aku akan bertahan dengan program yang apa yang aku bawakan dan aku akan apa itu namanya setiap harinya akan explore terus ya. Hari ini mau gimana nih, mau gimana kayak gitu. Apalagi aku siarnya berdua sama teman aku ada namanya Rizka Nadia. Halo Kak Rizka Nadia. Lagi nonton kayaknya ya. Pasti dong. Kan sharing nih. Iya. Jadi Sharing. bener, jadi aku siarnya juga berdua juga. Jadi gimana caranya kita bekerja sama juga sih buat mempertahankan selain identitas kita apa ya ciri khas kita sendiri, juga kita mempertahankan dari identitas radio tersebut kayak gitu. Oke, suka sama radio itu dari kecil ya? Dari Kak, ya? kecil, dari SD dulu tuh aku kelas berapa ya? Kelas 3 atau kelas 4 gitu aku sering dengerin radio. Karena kan rumahku kan Lawang City hardcore nih. Hardcore. Lawang banget kan asli Malang ya. Nah itu tuh gak bisa radio kota Malang yang apa ya sinyalnya yang gabung di Lawang tuh gak bisa. Hanya aku dengernya radio Pasuruan, Surabaya kayak gitu. Dan kayak ada apa ya, ada kebahagiaan sendiri ketika kita salam-salam terus dibacain sama penyiarnya. Ini ada apa itu ada salam dari Mimin. Oh my god, aku disebut kayak gitu. Excited gitu. Excited banget kayak ya aku dinotis sih Ki kayak gitu tuh seneng banget. Jadi dari situ ketika kita menotis seseorang yang mungkin dia lagi dengerin kita atau gimana tuh kayak orang tuh pasti happy. Jadi dan itu yang aku lakuin sekarang gitu loh. Ternyata menyapa pendengar ya. Wah, bacain komen-komen ya. Iya, bacain komen, bacain gabungan itu benar-benar kayak happy-nya tuh nambah gitu loh. Kayak gitu. Ini aku pernah nih dari kecil gitu ya. Iya bener rasanya, apalagi telepon ya. Waktu itu juga ada telepon juga. Bisa call nggak? Bisa banget nih Kak. Gitu. Anak sekecil itu ya kan telepon kayak seneng aja gitu. Berarti vibe-nya. kemauan sendiri ya. Iya kemauan sendiri. Oke, lanjut nih ya. Kita lanjut. Oke. Apa yang ngebedain dari denger podcast sama dengerin radio? Dengar podcast sama dengar radio yang beda, jelas beda karena podcast kita ini nih kayak gini nih ya Kayak kan. gini nih, Ya podcast kan, ketemu ya, bener, langsung. ketemu langsung terus kita juga ada kamera segala macam. Di radio pun juga ada kamera buat live segala macam. Cuman bedanya kalau podcast kita adalah yaudah kita ngobrol terus ya kan. Mungkin kita jadinya adalah iklan. Iya, ya iklan kan? aja ya. Iklan aja. Tapi kalau di radio itu tuh benar-benar selain kita ngobrol, ada iklannya juga, ada lagunya juga, ada kayak tambahan-tambahan apa ya, bisa dibilang kalau namanya di radioku sih namanya sweeper kayak gitu-gitu. Apa Kayak itu sweeper? sweeper tuh kayak yang menjeda antara lagu, kayak misal kamu habis dengerin lagunya Nadif nih, Yeah. after ini ada kayak apa ya, biar nggak langsung lagu selanjutnya, cuman 3 detik atau 2 detik kayak bilang kamu masih dengerin MFM radio misal kayak gitu doang. Gitu ada kayak gitu-gitunya juga. Kayak gitu ya. Jadi kayak dari itu kan
ini ya selalu live ya tiap harinya. Jadi kayak kita muterin langsung ceklik itu Klik, itu, klik, klik, play, 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 bener gitu. kayak on airnya tuh kayak beda aja gitu loh. Gemes. gitu kan. Jadi Oke. kayak itu yang bikin beda sih menurut aku. Oke, perubahan radio sekarang itu masih mempertahankan prinsip radio dari dulu atau mungkin ada yang berubah? Kalau dibilang mempertahankan prinsip bisa jadi ya, karena memang kita juga ada yang request lagu juga masih ada, kirim salam juga Banyak ada ya. gitu kan. Berubahnya apa ya? Berubah kita mengikuti perkembangan zaman kayak gitu dengan kita meluncur ke platform-platform yang lain. Oke. Tapi kalau misalkan even kayak itu mau request, mau kirim salam masih ada, dan itu tergantung programnya masing-masing kayak gitu. Kalau di programku bisa gabungannya kayak contohnya tadi pagi nih. Contohnya tadi pagi adalah ngebahas tentang jurusan yang kamu impikan, kampus sama jurusan yang kamu impikan tuh apa sebenarnya? Apakah itu selinear dengan misal kalau udah kuliah nih selinear atau enggak? Kalau belum kuliah apakah itu masuk pengen yang kamu impikan apa kayak gitu? Karena itu kenapa akhirnya temanya seperti itu, karena juga di dalam program segala macam itu ada produser, ada pihak-pihak yang lain ya, ada pihak manajemen, pihak marketing Banyak kayak gitu-gitu. ya? Banyak ya kayak kantor-kantor biasanya sebenarnya sih, cuman dibagi per divisinya aja kayak gitu. Oke teman-teman, berarti sejauh ini radio itu masih punya usaha ya untuk mempertahankan konsistensinya. Betul. Terus apa sih Kak peran radio yang saat ini belum bisa digantikan secara total dengan media lainnya? Belum bisa digantikan secara total ya on airnya sih yang bisa belum digantikan, karena on air tuh setiap hari, literally setiap hari kita on air, dan penyiarnya kalau misalkan media-media lain mungkin ada media cetak ya udah berarti dia fokusnya adalah ke koran segala macam, media online ya ke Instagram, ke TikTok gitu kan, poster kayak gitu. Tapi kalau radio kita juga as a media ya, kita kalau radio Instagram kita jalan, TikTok kita jalan. Terus kalau misalkan mau nulis di web kita juga jalan. Terus kalau mau infoin di radio ada namanya live report. Itu kita juga jalan. Oh, itu jalan. Itu juga jalan. Misal kalau misalnya contohnya di Taman Krida lagi ada acara apa nih, semua media ngeliput, tapi mereka uploadnya di Instagram. Kita juga Instagram, TikTok, juga di radionya juga. Gitu. Itu yang bisa. Berarti bercabang gitu ya. Bisa lihat di mana aja ya. Bener itu sih. Luas banget sih. Iya kan. Oke, menurut Kak Mimdut ini ya, seberapa penting sih radio itu harus terus dijaga konsistensinya? Penting ya, penting banget sih ya kan, karena lagi-lagi kalau misal ngomongin konsisten itu tuh kayak contohnya konten kreator nih. Konten kreator punya skill, tapi dia nggak konsisten. Ya udah dia akan larut perkembangan zaman. Tapi kalau radio selain punya skill, kita harus mempertahankan konsistensi itu tadi. Makanya kita akan muncul di permukaan, makanya kita tetap hidup. Dan akhirnya tetap kita berjalan gitu. Lari juga bisa ya. Iya benar, lari juga bisa. Berapa pace-nya kalau lari? Running ya jadi. Banyak ya. Banyak ya. Itu sih. Oke, wah keren banget ya teman-teman informasi dari Kak Mimdut ini. Tapi kalian penasaran gak sih kira-kira apa aja sih usaha yang bisa dilakukan supaya peran radio ini gak sepenuhnya hilang? Nah kita bakal bahas itu semua di segmen berikutnya. Jadi buat kalian jangan kemana-mana lagi ya setelah yang satu ini. Udah di pertengahan acara aja nih kita ya. Oke, setelah nonton iklan tadi kalian pasti punya cemilan yang enak kan teman-teman. Kalau belum punya, aku ada rekomendasi nih ya. Di depan kita nih udah ada apa ini? Ada ecopol, produksi dari Azara Family. Kalian jangan lupa belinya di bawah sini ya teman-teman. Jangan lupa check out sebanyak-banyaknya ya. Hits. Oke, ini ada makaroni, ada apa ini? Milidi ya? Milidi.
Kak Mimbut nanti boleh kok. Oh boleh. Boleh. Aku saya Buat tadi oleh-oleh, oh boleh aku dong. ngincer ini soalnya. Dari tadi ngincer Iya, itu iya, ya. Nanti boleh deh diborong. Oke. Oke, kali ini kita bakal lanjut bahas nih teman-teman tentang usaha radio untuk bisa mempertahankan eksistensinya. Nah, boleh banget ya Kak dijelasin? Boleh dong. Boleh. Sejauh ini tuh apa tantangan terbesar yang lagi dihadapi sama radio Indonesia saat ini? Sebenarnya kalau misalnya tantangan tuh ini ya, apa itu namanya, ya balik lagi aku komen tentang perkembangan zaman yang sudah begitu luar biasanya gitu kan. Jadi mau nggak mau kita harus berkolaborasi dengan apapun itu. Contohnya kalau misalnya di radio aku, selain on airnya yang jalan, off airnya juga jalan, event-eventnya jalan kayak gitu. Jadi kayak bikin acaranya jalan. Ada namanya apa itu namanya, tahunan di radio aku itu bikin konser gitu Ya. yang dia itu memperingati ulang tahun radioku juga, dan akhirnya apa itu namanya membikin kayak ini event tahunnya MFM Radio kayak gitu. Terus juga ada apa itu namanya balik lagi kolaborasi dengan off air itu tadi. Terus juga sosial media kontennya juga harus mengikuti. Kalau misalkan kamu misal nih MFM ya, kontennya adalah konten tentang penyiarnya atau mungkin berita-beritanya, kita juga mengikuti konten-konten yang ada di Malang yang lagi rame apa kayak gitu-gitu, informasinya apa gitu, kita juga mengikuti itu gitu, uploadnya juga apa gitu. Oke, collab-nya itu sesama radio atau bagaimana? Lebih ke ini collab collab antara on air sama off airnya. Jadi masih tetap dalam naungan MFM Radio, on airnya jalan, off airnya kita juga jalan kayak gitu. Jadi kayak tadi contohnya off airnya adalah bikin konser. Nah itu kan collab antara apa itu namanya on airnya sama off airnya. Jadi kita juga membikin konsernya juga nge-branding gitu loh. Oh MFM punya ini gitu. Apa ya namanya? Aku kok lupa sih. apa ya? tuh? Nama event Namanya. tahunannya ya. Itu lu kalau ada yang di komen ya, kalau teman-teman Komen ya, yang tahu. itu ya, jadi kayak dulu sih namanya Singing with the Star ya. Terus juga ada apa ya, MFM apa ya, Gitu. Apa ya? demi apapun gue nggak boleh. Ini boleh lihat Penasaran nggak sih? boleh lihat IG. Boleh, bentar ya banget. Oke, kita tungguin ya, teman-teman. bentar kok aku lupa sih namanya. Lucu Ya Kak ampun, ya Mimbut ampun. ini ya. Ada kayak event tahunannya gitu. Dia tuh kayak ngundang ini apa itu namanya, artis-artis Indonesian Idol kayak Roni Parulian. Ajeng. Terus juga apa? Ajeng Febrian. Beda woy. Ajeng Febrian. Jadi beda dong. Salah ya. Ya ampun. Sorry. Bentar. Oh ini loh, MFM on stage. Oh, apa itu? Iya, jadi dia tuh kayak selain memperingati ulang tahunnya MFM Radio, nah kita juga membranding juga ada artis-artis kayak Roni Parulian, Nyoman Paul, Nabila Takia, waktu itu juga pernah kayak gitu kan. Terus juga ada Second Change, kayak ada siapa itu namanya? Siapa sih? Ini loh yang lagunya Mana Dirimu Yang Dahulu, Anggis Devaki. tahu. Itu jadi kita tiap tahun ada itu. Ada juga kita namanya ini couple run. Couple run itu adalah running. Oh, iya. Jadi kita kalau misalkan orang bikin event running kan ya udah sendiri-sendiri nih. Tapi kalau MFM kita couple, jadi kayak berdua gitu-gitu. Jadi makanya kolaborasinya harus on air sama off airnya juga harus apa ya? Istilahnya kayak gatok gitu loh. Gatok. Iya kan? Jadi collab itu tadi. Kupikir yang running itu yang lari-lari. Iya gitu benar ya. lari beneran nih couple run namanya. Cuman kita couple kayak run. daftarnya ya udah untuk paket berdua gitu aja sih. Oke. Biasanya diperingati di hari Valentine Februari kayak gitu. Oke, lanjut nih ya teman-teman. Oke, apa aja sih Kak usaha-usaha yang sejauh ini itu udah bisa dilakuin sama penggiat radio supaya radio ini masih bisa bertahan? Dijelasin secara umum aja deh Kak. Kalau secara umum sih ya itu tadi live TikTok sama baik lagi streaming itu juga termasuk usaha kita juga ya, streaming selain jadi bisa didengarkan di frekuensi atau di channel gitu ya kan. Nah itu bisa didengarkan di streaming sama di live TikTok, bikin konten di TikTok, Instagram segala macam. Nah itu salah satu yang bikin tetap kita eksis sih alhamdulillahnya sampai sekarang. Alhamdulillah ya gitu. teman-teman. Oke, streaming kayak kita ini ya. Iya benar. Atau biasanya kalau streaming di webnya kita juga ada, cuma dengerin suara aja
tanpa ada mukanya kayak gini. Tanpa ada muka ya. Betul. Kalau podcast kan ada mukanya. Benar. Dan di MFM juga ada podcastnya juga. Iya benar. Apa tuh? Modcast namanya. Podcast. Yes, kita Apa tuh pakai. modcast kepanjangannya? Modcast itu adalah MFM podcast. Oh, jadi jadi P-nya diganti disingkat M gitu. doang gitu doang sih. Keren. Modcast. Nah itu salah satu bentuk yang usaha kita juga yang baru kita relasikan di tahun ini juga kayak Oke. gitu. Aku tuh pernah dengar ya Kak ya, atau pernah baca tapi lupa di Apa mana. tuh? Kalau radio sekarang itu masih berusaha memperluas pendengarnya itu lewat metode multiplatform. Dengan metode ini tuh cukup jadi solusi atau bagaimana? Bisa, iya, benar. Cukup jadi karena ya itu solusi. tadi dengan streaming, dengan TikTok itu kan termasuk platform-platform yang lain ya. Iya. Terus juga pernah waktu itu masuk di kayak apa itu Noise atau Spotify atau Apple Music. Nah itu juga termasuk banyak platform yang kita coba gitu untuk memperluas jaringan-jaringan pendengar kita. Dan tidak dipungkiri ini apa itu mau bilang M-People nih aku. Adalah pendengarnya MFM. Jadi tidak dipungkiri kalau misalkan lagi siaran ya, itu halo Kak aku dari Surabaya, halo Kak aku dari Kalimantan, itu masih ada sampai sekarang. Padahal kita biasanya kan radio di Malang ya kayak gitu. Jadi bisa didengerin seluruh Indonesia. Cabang gitu Bener. ya. Luas. Iya. Oke. Gimana caranya supaya radio ini bisa tetap menyesuaikan tapi nggak kehilangan ciri khasnya? Menyesuaikan ya dengan cara kita terjun langsung ya kan, dengan memasuki platform-platform yang ada dan juga kontennya. Oke. Konten kita di Instagram, di TikTok yang kita bawain waktu siaran gitu kan. Selain kita mengajak request lagu atau mungkin kirim salam, ya kita lihat isu-isu yang lagi happening apa Apa gitu. tuh yang lagi viral? Furap mungkin. Furap mungkin ya. Kamu di Ada Furap lagi atau Rabun? Furap aja deh Furap kayaknya. Enak tuh Furap. Itu kayak gitu sih. Bener nggak sih Kak, pendengar radio sekarang itu menurun? Bisa dibilang iya menurun, tapi balik lagi dengan apa itu namanya tahun ini ya, maksudnya kayak kalian ini kalian adalah ini. orang-orang yang hidup bukan di zaman radio, ya kan? Kayak apa tuh serba ada gitu loh. Jadi kayak ya udah mau nyari apapun tuh lihat di HP. Langsung ya. Mau nyari apapun ketik udah dateng gitu. Tapi kalau orang dulu atau mungkin gen-gen milenial ya kan, Gen Z akhir kayak aku nih ya kan, itu pasti hidup dan berkembang dalam radio kayak gitu. Jadi kita sempat yang namanya mendengarkan, sempat kita namanya joinan kayak gitu. Tapi kalau generasi sekarang ya kan, generasi Gen Z, kamu kalian berapa sih, 2007 ya? 2007. Iya 2007 kayak Gen gitu. Z berarti ya? Gen Z, Gen Alpha segala macam kan tidak berkembang dengan dunia radio gitu. Jadi tidak dipungkiri ya memang bukan zamannya aja gitu loh. Jadi kita makanya kita mencoba platform-platform yang lain untuk bisa orang yang zaman sekarang Gen Z yang sekarang tuh juga ikut merasakan nih nuansa radio kayak gitu. Tapi kalau bilang pendengarnya menurun ya balik lagi karena perkembangan itu tadi dan karena tidak hidup dalam perkembangan radio kayak gitu. Supaya menarik teman-teman ya, agar bisa lihat radio gitu. Ya ayo dengerin radio lagi. Ayo dong, ayo guys. Ayo dengerin radio lagi. Perasaan Kak Mimdut ini gimana? Kalau denger radio itu menurun sekarang pendengarnya? Kalau menurut aku sih ya kalau menurun bisa dibilang aku koreksi lagi ya. Jadi bukan menurun tapi kita tidak hidup dalam perkembangan radio gitu. Jadi apa itu namanya kalau misalkan ada yang gabungan anak-anak yang zaman sekarang gitu ya, oh berarti emang dia dengerin radio. Tapi kalau misalkan yang gabungan mungkin mamanya, papanya atau siapapun, bahkan orang-orang yang angkatanku pun tuh pasti dengerin radio tuh di mana sih? Di jalan, di mobil, perjalanan ya nggak sih? Atau mungkin di warung, di toko itu tuh masih dengerin radio ya kan, itu masih dengerin radio gitu kan. Itu ada radio. Karena dulu kan sempat ada isu yang royalti, iya kan, royalti kalau misalkan dengerin lagu apa itu segala macam, tapi di radio udah enggak, maksudnya nggak kena royalti gitu loh. Jadi boleh banget di kafe juga masih ada yang dengerin radio kayak gitu loh. Jadi mungkin ada yang radio pendengar yang aktif sama pasif kayak gitu. Jadi aku merasakannya adalah mungkin pendengar radio tidak menurun ya kan, atau mungkin memang menurun tapi tergantung sama segmennya masing-masing, tergantung sama orangnya masing-masing kayak gitu. Jadi ada orang yang mungkin stay dengerin radio, cuman kita nggak bisa ini aja, nggak bisa apa namanya menjangkau siapa aja orang yang dengerin radio. Kalau misalkan dia dengerinnya di frekuensi ya, tapi kalau yang bisa dia dengerin di streaming atau di TikTok, kita bisa mencari datanya. Tapi kalau orang yang dengerinnya di mobil, kita nggak bisa, karena ya udah mereka dengar aja kayak gitu.
jumlah pendengar radio sekarang itu berapa sih Kak? Dibandingin gitu dari Dibandingin. dulu sama sekarang. Kalau dari Kira-kira dulu, aja deh. kira-kira sekitar ya kalau bisa aku siaran ya. Ya. Kalau misalnya aku total sama TikTok, Twitter, apa X, Instagram X. segala macem gitu ya sampai gabungan juga bisa sampai 2000 lebih. Heeh, karena Itu sekarang. karena itu live TikToknya yang bikin rame ya. Jadi itu yang bisa dibilang kayak oh berarti TikTok ini juga mempengaruhi itu tadi, makanya kita harus mengikuti perkembangan zaman yang ada gitu. Dan kita tidak boleh berdiam diri atau mungkin merasa kayak ya wes kene kudu melok wong zaman biyen kayak gitu enggak Kayak ya. Kan kita gitu berkembang ya, kita proses ya Oke. kan gitu. Maksa kalau gitu tadi ya. Biyen zamanku gini-gini nih ya. Seperti itulah. Iya, yang baik aja kita ambil Oke. gitu ya. Selebihnya kita explore aja gitu. Oke, di segi mana sih Kak adaptasi radio itu dinilai berpotensi menghilangkan ciri khas dari radio? Di segi mana? Nggak ada sih kayaknya. Karena balik lagi kita emang ada ciri khasnya sendiri. Even misal kita mau gabung dengan Instagram, TikTok dan segala macam, kita tetap ada on airnya itu sih. Oh itu tadi ya? Iya benar. Oke. Itu. Ada cara nggak sih Kak gimana radio itu bisa tetap dekat sama pendengarnya di era sekarang ini? Nah ini banyak sebenarnya caranya ya kan. Apa tuh? Salah satunya yang diterapkan di radio aku tercinta ini ya kan. Selain kita kalau misalkan ada yang gabungan kita balesin di WhatsApp-nya dia, ada juga kita bagi-bagi giveaway, bagi-bagi tiket kayak gitu. Kalau kamu dengerin program ada di MFM namanya program 10.13, dia jam 10 sampai jam 1 siang di hari Jumat. Setiap hari Jumat dia akan bagi-bagi tiket nonton gratis. Keren, mau Kayak dong, gitu. siapa yang mau? Nah, giveaway. Terus kayak kemarin 1 bulan penuh menuju di bulan Ramadan ya. Di bulan Ramadan menuju ke Lebaran tuh kita juga bagi-bagi THR namanya tunjangan hitsnya Ramadan. Nah itu setiap hari kita bagi-bagi dan kita ada hadiah spesial goodie bag, ada yang dapat tiket ini, ada yang dapat voucher ini, kayak gitu-gitu. Voucher menginap di hotel bintang 5 mana nih, gitu. Keren Itu ya. salah satunya sih yang bisa bikin orang dekat ya dengan pendengarnya kayak gitu. Kak Mimdut ini haus gak sih? Haus banget. Haus banget. Dari tadi kita iya aja ya. Bener-bener. Kita minum dulu gak sih? Boleh. Oh my god, mau minum apa nih? Aku mau yang berwarna Mau dong. ini aja deh ya, kuning-kuning mentereng ini ya. Wah ini udah tinggal Seger nih. tinggal dikit nih teman-teman. Aku udah sedikit nih. Hits. Ini yang buat Mbak Kantin. Iya dong, Mbak Kantin. Hits loh Mbak Kantin yang enak loh ini ya ampun. Cekeknya ini ya. Nyekek banget. Nyekek banget. Oke, menarik banget ya teman-teman cara Kak Mimdut ini bisa bikin pendengarnya itu betah buat dengerin radio. Nah, tapi kita masih ada satu topik lagi yang akan jadi kesimpulan dan pembahasan kita hari ini. Kita akan lanjut lagi ya di segmen berikutnya. Jadi buat kalian jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Aduh, nggak kerasa banget ya teman-teman, kita udah ada di pembahasan terakhir di episode kita kali ini. Ini bisa nggak sih durasinya tuh dinaikin jadi 5 atau 6 jam gitu ya Kak ya? Oke, biar kalian nggak bosen nontonin kita berdua ini ya. Kalian nontonnya sambil nyemil ini dong, sambil check out ini. 2 produk ini dari Ecopol ya, Azara Family. Belinya jangan lupa di sini. Oke, let's go langsung check out ya. Oke, kita bakal lanjut nih, Kak. Lanjut, Oke, Vanessa. lanjut. Oke, kita sekarang ini mau ngebahas tentang apa aja yang perlu dipertahankan dan harapan Kak Mimdut ini untuk Radio Indonesia ke depannya. Kalau yang perlu dipertahankan ya, Iya. yang perlu dipertahankan adalah penyiarnya,
perasaannya. Karena radio itu bukan soal tentang kita siaran dan kita mengeplay sebuah musik gitu ya, tapi soal rasa. Jadi di radio kita bisa menciptakan theater of mind. Apa itu theater of mind? Ketika kita ngobrol, misal nih di radio aku ngomongin tentang kamu kalau misalkan lagi hujan-hujan gini enak itu makan mie instan terus yang berkuah terus dikasih pedas itu enak banget sih. Nah, kamu terbayang nggak mie instan itu? Kebayang banget sih. Nah, bayanganmu itu adalah yang disebut theater of mind. Gitu. Jadi kayak kita akan menciptakan itu tuh semua kayak, jadi nggak hanya soal tentang kita ngobrol sama play musik aja, tapi tentang rasa sih yang harus tetap dipertahankan dengan radio itu. Kalau harapannya ya tetap mengudara pasti ya kan, tetap tetap siaran iya, dan buat seluruh Gen Z yang ada di sini atau mungkin di Singosari, Malang dan sekitarnya ya kan, ayo dengerin radio lagi ya. Ayo dengerin radio. Kalau ketika kamu udah dengerin radio nanti candu loh. Candu ya kan? loh, kayak si dia candu. Di segi apa yang menurut Kak Mima ini benar-benar terjaga dan bertahan? Terjaga akunya atau apanya nih? Boleh semua deh. Semuanya ya, tetap terjaga ya pastinya ya kan. Yang kalau untuk diri sendiri ya kita tetap harus menjaga kesehatan, terus kita menjaga konsistensi kita sebagai seorang penyiar, terus juga kita harus membuka wawasan di luar sana agar kita itu yappingnya itu yapping yang bermanfaat gitu ya. Kayak gini kan yapping bermanfaat ya. Benar-benar. Jadi kayak kita tuh harus ada selain skill juga kita harus menciptakan apalagi ya, kayak besok mau bahas ini, besok harus bahas ini. Jadi kita harus tetap belajar juga sih untuk mempertahankan konsistensi tersebut. Gitu. Kalau dikatakan hal yang paling layak diprioritaskan sekarang ini supaya radio bisa selalu ikut perkembangan dan tetap hidup, itu apa Kak? Tetap hidup radionya. Ya penyiar lagu dan semua isinya sih yang harus dipertahankan semua sih. Ya? Bener-bener karena itu menjadi satu kesatuan ya. Betul itu. Keluarga ya. Betul banget. Dan jangan sampai balik lagi. Walaupun bisa dibilang kata orang radio itu lama banget, siapa yang bilang gitu ya kan? Ya tapi kan kita terus mengikuti perkembangan tersebut. Jadi ya kayaknya bisa lah gak hanya lama-lama doang kok. Kita mengikuti kok perkembangan zaman yang ada kok. Lucu. Kalau dari perkiraan sedikit aja nih kayaknya, apa yang bakal terjadi misalnya radio ini benar-benar kehilangan eksistensinya? Berarti kalau kehilangan eksistensinya ya berarti ini juga dari pihak manajemennya nggak jalan. Ya kan, benar. Jadi ya kalau kita cara mempertahankannya udah banyak nih, bertahannya banyak segala macam gitu kan ya. Tapi tiba-tiba ya naudzubillah ya kalau misalnya terjadi seperti itu ya berarti ya kita harus tetap mempertahankan itu dengan berkolaborasi sebanyak-banyak mungkin sih kayak gitu. Karena kalau misalnya kita lihat case-nya banyak radio yang sudah tidak berjalan, itu yo karena finansial mungkin bisa jadi, karena kan kalau bisa dibilang duitnya radio juga dari berbagai macam nih ya kan gitu kan. Jadi ya itu sih harus tetap ditahankan antara manajemennya, penyiarnya itu harus saling bekerja sama gitu. Tapi kita juga harus terus menjaga keberadaan radio sekarang ya. Betul. Melihat perkembangan teknologi ini bukan berarti harus menghilangkan yang udah lama. Tapi kita juga harus terus berinovasi gitu ya. Terus apa nih yang menurut Kak Mimdut dalam upaya adaptasi radio yang masih kurang optimal? Kurang optimal kalau selama ini aku menjalankan menjadi seorang penyiar, aku rasa udah optimal banget nih teman-teman. Banget ya. Dan contohnya udah dilihat. Kalau misalnya teman-teman emang perlu buktinya ya kan, bisa lihat di Instagramnya @1013MFM Radio, TikToknya juga sama. Di situ di radio aku juga sangat-sangat bertahan dengan pengusahaan optimal yang seoptimal mungkin sampai ya mentok jedok lah ya kan. Bener. Dan kita nggak akan pernah cukup puas dengan hal apapun yang kita terjadi. Kita akan terus mengulik lagi, kita akan terus membuat konten lagi, apalagi kayak gitu. Nah itulah salah satu yang menurut aku dan mungkin buat teman-temanku juga yang penyiar lainnya, ya itu
udah seoptimal itu kita untuk mengoptimalkan hal-hal tersebut gitu. Harus ada ide yang banyak ya. Benar. Oke. Menurut Kak Mimbut ini akan seberapa jauh radio ini akan bertahan? Seberapa jauh? Kalau menurut aku, prediksi aku nih, jauh banget sih. Jauh banget sih, harus jauh banget ya. Jauh banget sih. Karena aku dulu pernah ikut sebuah seminar kalau nggak bisa dibilang tentang radio juga. Di situ tuh pematerinya bilang adalah radio nggak akan pernah mati, kayak gitu. Kecuali ada kecualinya. Kalau misalkan manajemennya atau apanya tidak mengusahakan itu, atau mungkin dengan ya balik lagi masalah itu tadi ya finansial segala macam. Tapi radio tuh nggak akan pernah mati, kayak gitu. Berarti sekarang ini sebuah perubahan ini tuh juga tergantung ya dari stasiun radionya. Betul. Dengan karena kan baik lagi di radio nggak hanya ada penyiar ya, tapi banyak divisi-divisi yang lain yang mempertahankan radio tersebut gitu. Oke. Sekarang ini nih ya, radio itu lebih butuh inovasi yang lebih besar juga atau cukup sama konsistensi kecil yang terus berjalan? Dua-duanya sih. Dua-duanya bener, ya. Dua-duanya. Karena kalau inovasi juga kita akan berinovasi setiap harinya, dan konsisten itu juga penting ya. Balik lagi ibarat kalau misalkan kita tetap cuma kita punya ide tapi nggak kita realisasikan, ya idenya akan mentok di situ gitu. Tapi kalau misalkan kita ada ide, kita omongin, kita rapat bareng-bareng, kita ada tim segala macam, nah itu akan terrealisasikan dan akan muncullah sebuah konten-konten yang bisa dibilang ini ya bisa dibilang menjadi konsistensi dari radio tersebut gitu. Oke, ada cara nggak sih Kak supaya bisa masuk jadi penyiar gitu? Caranya adalah daftar. Ada syaratnya nggak? Syaratnya biasanya kalau aku zamanku dulu ya, itu tuh kita kirim voice ke emailnya MFM waktu itu, terus disaring dan kalau cocok ya udah diambil gitu. Tapi kalau direkrut gitu kan. Kalau sampai sekarang pun biasanya banyak sih kayak daftarnya tuh mulai bisa lewat sosial media kayak gitu. Kalau di MFM tuh kalau misalnya kita lagi penyiar, ada program namanya mendadak jadi M-Minded. M-Minded adalah sebutan dari penyiar MFM radio kayak gitu. Jadi kita mencari penyiar dengan cara kirim voice. Kita dengan voice-nya kita saring menjadi 10 besar, 5 besar, tergantung kita butuhnya berapa. Kalau misalkan dari 10 besar yang daftar nih kita butuh satu, ya kita akan ambil satu orang aja kayak gitu. Berarti boleh nih aku nanti daftar ya? Boleh banget, boleh. Tungguin ya Kak ya. boleh. Butuh info laker nih aku. Gitu ya. Oke, berarti sekarang ini tantangan yang pernah terjadi gak bakal bikin radio mati ya Kak ya? Bener. Ya karena kita mengikuti perkembangan tersebut sih. Kecuali kalau radio itu tidak mengikuti perkembangan itu ya, artinya kita cuma stagnan di situ aja. Bahkan radio-radio yang lebih lama dari radioku mungkin itu juga sudah mulai mengikuti perkembangan yang ada kok kayak gitu. Jadi kita biar bisa dibilang biar bisa tetap eksis lah gitu. Berarti Kak Mima ini masih pede banget ya? Iya dong, harus. Percaya dirinya notok jedok mantap nih. Gimana sih caranya supaya bisa pede gitu ya? Bisa pede adalah kita harus menerima diri kita dulu. Aku gak pede nih sebenarnya ya. Nah, bener, kalau misalnya kita udah bisa menerima diri kita kurangnya apa, lebihnya kita apa, kita tulis, kita kalau misalkan kamu ngerasa kamu datang nih di suatu tempat, kamu rasa nggak percaya diri, ya mungkin belum saatnya kamu ada di tempat itu kayak gitu. Tapi kalau kamu udah percaya diri dengan semua hal dan apapun yang akan kamu lakukan, kamu akan konsisten dengan kepercayaan diri kamu itu. Gitu. Apa sih Kak harapannya lagi ya dari itu tadi untuk radio Indonesia ke depannya? Untuk radio pasti harapannya adalah tetap mengudara, terus juga balik lagi, radio bukan hanya penyiar dan kita ngeplay musik aja, tapi radio juga soal tentang rasa yang pernah ada. Rasa yang pernah ada ya Allah. Coba ya tentang rasa. Dan yuk buat teman-teman Gen Z di luar sana yang masih belum pernah mungkin mendengarkan radio atau mungkin pernah dengerin radio barengan sama utinya, kakek neneknya gitu ya. Boleh, semua orang boleh. Coba dengerin radio. Kalau misalkan kamu rasa aduh lagunya nggak relate segala macam, coba dengerin MFM. Coba dong ya. Lagunya relate dengan anak muda zaman sekarang. Oke, aku juga pastinya berharap banget ya teman-teman buat radio ini supaya nggak kehilangan ciri khasnya. Secara kita lihat generasi-generasi sebelumnya itu masih menganggap bahwa radio itu adalah media yang sangat-sangat penting ya. Oke, boleh nih Kak dimakan lagi ciloknya? Boleh. Ya ampun, makasih Mbak Kantin. Ciloknya ini. Iya loh. Udah dingin banget. Banget nih, makan. Iya. Enak nggak? Enggak. Bikinannya Mbak Kantin nih.
Coba yuk. Mendul. Mau nggak kalian? Datang sini Mendul. dong kalau mau pesen langsung. Hits ya. Enak. Nggak terlalu pedes ya? Karena kita requestnya kan nggak pedes banget ya. Iya. Ini kalau mau jajannya juga boleh. Ini juga ada nih. Kita buka yuk. Boleh yang mana tuh? Kamu mau yang mana, Kak? Aku sih maunya yang. Deh. Oh, kamu mau yang itu? Chocolados. 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 Yes. Buka yuk. Boleh, boleh. Nah, ada gunting nggak? Bingung Mbak kantinnya. Oh, ada Mbak. Ya ampun. Sedia ya? Sedia loh Mbaknya ini. Oke. Ini ya. Oke, makasih. Kita buka yuk. Ini Kak. Buka. Apa ya enaknya? Apa ya? Ini enak nih. Kita tahu apa mau cabai ini enak juga. ASMR. Enak ya Kak? Enak. Nanti lagi deh. Iya nanti dulu deh ya. Acing. Oke. Acin itu asin Kak. Itu bahasa sekarang ya. Acin. Acin. Gimana Kak? 1, 2, 3. Acin. Oke. Udah seger nih ya kita. Lanjut gak sih? Lanjut. Oke. Buat temen-temen ini ya yang lagi nonton, jangan lupa juga kalian buat dengerin radio ya, kapanpun dan dimanapun kalian berada. Berkesan banget sih pembahasan kita kali ini bareng Kak Mimdut ya. Aku jadi dapat banyak banget wawasan yang luas dan pastinya juga kalian dapat ilmu yang baru kan setelah nonton podcast SKS kita kali ini. Secara kan kita dapat informasinya tuh langsung dari penyiarnya yang Harus kayak unya kayak Oke, aku juga mau ucapin terima kasih banyak-banyak buat kalian yang udah mau nonton podcast kita kali ini. Terima aku juga mau kasih. ucapin terima kasih ya Kak buat Iya. Kak Mimdut ini Terima kasih, udah Vanessa. meluangkan waktunya untuk datang Aduh, ke terima podcast kasih. SKS ini. Terima kasih banyak, keren banget ini podcastnya. Jangan kapok loh ya. Enggak kapok banget, mau diundang lagi. Mau dong nanti ya. Nanti ya. Mungkin buat penutup nih ya Kak ya. Ada pesan nggak sih buat para penonton yang masih nonton ini? Buat para penonton kayak. Nonton. Buat penonton yang masih nonton SKS ini, iya. Iya. SKS kepanjangannya apa? Siniar Kantin Sekolah. Siniar Kantin Sekolah. Oke. Nah, ini buat para penonton yang nanti nontonin SKS ini ya kan. Kalau misalkan memang mau mendengarkan radio boleh, yuk dengerin radio boleh. sekali lagi ya. Dan tetap kita harus ini ya, kita harus tetap semangat menjalani aktivitas, menjalani hidup kita ya kan. Jangan apa-apa digigit mental health jangan ya, jangan jangan sampai. Heeh. Kalau ada apa-apa cerita ya, ceritanya di mana? Ceritanya di radio. Curcol manja ya. Ceritanya di radio. Kalau misalkan kayak, aduh aku nggak mau ketemu nanti bocor segala macam. Nah, Enggak boleh. dong. Di radio aja ceritanya curhat ya. Nanti Curhat kita ke Kak balesin. Mimdut ya. Boleh. Nanti di apa sampaikan ya. Aku sampaikan, aku share di story aku. Iya. Nggak jadi curhat deh. Itu. Oke, itu tadi ya teman-teman pesan dari Kak Mimdut ini luar biasa banget ya. Boleh dong kasih tepuk tangannya buat Kak Mimdut ya. Horek ya teman-teman, horek Lah ya. dancer lagi kok horek. Horek ya. Oke, segini dulu aja ya waktu kita kali ini. Saya Vanessa Lesya Putri dan Kak Mimdut pamit undur diri ya. Betul. Sampai jumpa. Bye bye.